Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Abiaksa, NIM saya 240906008, mahasiswa mata kuliah Perbandingan Politik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perbandingan Konstitusionalisme antara Georgia dan Tunisia dalam mengelola transisi politik pasca reformasi melalui penguatan lembaga negara. Konstitusionalisme merupakan prinsip bahwa kekuasaan negara harus dibatasi dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Dalam negara demokrasi, konstitusi berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur hubungan antara pemerintahan dan warga negara serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Georgia dan Tunisia dipilih karena keduanya mengalami proses reformasi politik yang cukup besar. Georgia mengalami revolusi Mawar pada tahun 2003, sedangkan Tunisia mengalami revolusi Melatif atau Arab Spring pada tahun 2011. Kedua peristiwa tersebut mendorong perubahan sistem politik dan pembentukan tata kelola negara yang lebih demokratis. Pada kasus Georgia, reformasi pasca revolusi Mawar berfokus pada modernisasi negara, pemberantasan korupsi, dan restrukturisasi lembaga pemerintahan. Pemerintah melakukan perubahan konstitusi yang mengatur kembali hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Reformasi tersebut juga bertujuan memperkuat sistem checks and balance agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh satu lembaga saja. Karena itu, Georgia berupaya membangun lembaga peradilan yang lebih independen dan transparan. Sementara itu, Tunisia menghadapi tantangan yang berbeda setelah jatuhnya rezim Presiden Zain al-Abidin bin Ali pada tahun 2011. Untuk mengelola transisi politik, Tunisia menyusun konstitusi 2014 yang dianggap sebagai salah satu hasil paling penting dari Arab Spring. Konstitusi ini menegaskan prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, serta pembentukan berbagai lembaga independen yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Jika dibandingkan, terdapat beberapa persamaan antara Georgia dan Tunisia. Yang pertama, kedua menggunakan reformasi konstitusi sebagai instrumen utama untuk memperkuat demokrasi. Yang kedua, negara harus memperkuat lembaga negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau kelompok. Yang ketiga, keduanya mendorong peningkatan independensi lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, terdapat pula beberapa perbandingan penting. Georgia lebih menekankan reformasi kelembagaan yang berpotensi pada efisiensi pemerintahan dan integrasi dengan standar demokrasi Eropa. Fokus utama Georgia adalah pembangunan kapasitas negara yang kuat, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan. Yang sebaliknya, Tunisia lebih menekankan penciptaan konsensus politik dan melindungi hak-hak warga negara setelah periode pemerintahan otoriter yang panjang. Dalam hal hasil reformasi, Georgia relatif berhasil memperkuat kapasitas negara dan meningkatkan efektif birokrasi. Namun, tantangan terkait persaingan politik dan konsolidasi demokrasi masih tetap ada. Sementara itu, Tunisia sempat dianggap sebagai contoh keberhasilan transisi demokrasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara karena berhasil menghasilkan konstitusi yang inklusif dan demokratis. Akan tetapi, perkembangan politik berikut menunjukkan bahwa demokrasi tetap membutuhkan komitmen politik yang kuat agar reformasi dapat bertahan dalam jangka panjang. Sebagai kesimpulan, pengalaman Georgia dan Tunisia menunjukkan bahwa keberhasilan transisi politik pasca reformasi tidak hanya bergantung pada perubahan konstitusi, tapi juga pada kemampuan negara membangun lembaga-lembaga yang kuat, independen, dan akuntabel. Konstitusionalisme menjadi fondasi penting dalam menciptakan stabilitas politik, menjamin hak-hak warga negara, dan menjaga keberlangsungan demokrasi. Menurut saya, pelajaran penting dari kedua negara tersebut adalah bahwa reformasi politik harus diikuti dengan penguatan institusi negara, tetapi tanpa lembaga yang kuat, perubahan konstitusi hanya akan menjadi hal-hal dokumen hukum yang sulit mewujudkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Demikian pemaparan materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.